syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk sholat maghrib secara berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah paragraf ke-7 dari kitab Ushul Sunnah tentang adab kubur sudah selesai. Kita masuk ke paragraf yang ke-8, yaitu tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, wal imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaumin yukhrajuna minana. Beriman kepada syafaat Nabi Muhammad SAW kepada suatu kaum yang akan dikeluarkan dari api neraka, ba'da mahtaroku wasoru, yaitu setelah mereka terbakar, wasoru fahman, dan setelah gosong. Jadi termasuk bentuk keimanan yang harus ada pada seorang muslim adalah adanya syafaat Nabi SAW, di mana syafaat itu bisa mengeluarkan seseorang yang sudah dibakar di neraka, bahkan sudah menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Kemudian mereka diperintahkan untuk menuju ke sungai yang ada di pintu surga, kama ja'a fil asar, sebagaimana dalam hadis, kaifa sya'allah wa kama sya'a, sebagaimana dan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Sesungguhnya kita wajib mengimani dan membenarkan hal tersebut. Intinya pada paragraf yang ke-8 ini kita wajib mengimani adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum lanjut ke isinya paragraf 8, maka kita refresh dulu. Di paragraf 1, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya pokok-pokok Islam di sisi kita adalah berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah SAW serta bertauladan kepada mereka. Jadi seorang muslim itu harus kemudian berusaha untuk beragama, mencontoh para murid Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat, kemudian meninggalkan perkara yang dibuat-buat dalam agama atau yang dikenal dengan bid'ah, karena setiap bid'ah itu sesat, serta meninggalkan pertengkaran, meninggalkan duduk-duduk bersama pelaku hawa nafsu, dan meninggalkan perdebatan dan pertengkaran dalam masalah agama. Dan sunnah atau akidah atau agama menurut kami adalah asar-asar Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasul. Kemudian sunnah itu digunakan untuk mentafsirkan Quran, dan sunnah menjadi dalil dan petunjuk untuk memahami Al-Quran. Tidak ada kias dalam masalah agama, dan tidak boleh dibuat permisalan-permisalan tentang akidah, dan tidak boleh pula dipahami dengan hawa nafsu dan akal. Maka kewajiban kita hanyalah mengikuti sunnah atau akidah serta meninggalkan akal dan hawa nafsu. Jadi kalau ngomongkan sesuatu yang berbau akidah, maka tetap butuh dalil. Gak bisa kemudian menggunakan taklid, pokoknya agar si fulan itu yang ngomong saya manut, nggak bisa. Ya. Kemudian di paragraf yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan poin tentang beriman kepada qada dan qadar, dan termasuk sunnah atau akidah yang harus kita yakini, yaitu barang siapa meninggalkan salah satu darinya, maka tidak diterima dan tidak beriman atau tidak beriman padanya, maka dia tidak termasuk golongan ahlu sunnah, yaitu iman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk, membenarkan hadis-hadis masalah ini, tentu hadis yang sahih, kemudian beriman kepadanya, tidak bertanya kenapa kok terjadi ini dan itu, dan tidak pula mengatakan atau bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi, akan tetapi kita hanya membenarkan dan beriman tentang sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Maka barang siapa yang tidak mengetahui penafsiran satu hadis dan tidak dapat dicapai oleh akalnya, sesungguhnya hal tersebut telah cukup dan sempurna atasnya
tidak perlu mendalam untuk mengetahuinya karena rahasianya ada di sisi Allah, maka wajib baginya beriman, tunduk dan patuh dalam menerimanya, seperti hadis as-shadiqul masduq dan hadis-hadis yang seperti ini dalam masalah takdir. Demikian juga semisal hadis-hadis ru'yah tentang melihat Allah, walaupun terasa asing pada pendengaran dan berat bagi yang mendengar, akan tetapi wajib mengimaninya dan tidak boleh menolak satu huruf pun. Dan juga hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, artinya hadis-hadis sahih terkait dengan akidah harus kita imani. Jangan berdebat dengan seorang pun tentang akidah dan tidak boleh mempelajari ilmu perdebatan, karena berbicara tanpa ilmu dalam masalah takdir, melihat Allah dan Al-Quran dan masalah yang lain yang terdapat dalam akidah adalah perkara yang dibenci dan dilarang pelakunya, tidak termasuk ahlu sunnah walaupun perkataannya pas mencocoki dengan sunnah sampai dia meninggalkan perdebatan dan mengimani hadis-hadis yang sahih. Ini paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Janganlah merasa risih untuk mengatakan dia bukan makhluk. Sesungguhnya kalamullah itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari zat Allah, dan sesuatu yang berasal dari zatnya itu bukanlah makhluk. Jauhilah berdebat dengan orang yang hina dalam masalah ini, dan dengan orang yang suka mengatakan lafadzku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, dan yang lainnya, atau dengan orang yang tidak punya pendirian dalam masalah ini, di mana dia mengatakan aku nggak tahu Quran itu makhluk atau kalamullah. Maka orang ini yang tidak punya pendirian ini termasuk dalam orang yang menyelisih sunnah, seperti orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ketahuilah bahwasanya keyakinan ahlu sunnah, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian paragraf yang keempat, Imam Ahmad memasukkan tentang keimanan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan tulisannya, yaitu beriman dengan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW sungguh telah melihat Rabb-Nya. Hal ini telah maksur dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Abban bin Ikrimah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihram dari Ibnu Abbas. Dan kita memahami hadis ini sesuai dengan dohirnya sebagaimana datangnya dari Rasulullah SAW tanpa berbicara, tanpa ilmu. Dan dalam hal ini orang-orang yang berbicara tanpa ilmu dikhawatirkan akan terjerumus dalam kebid'ahan. Akan tetapi kita wajib beriman dengan adanya dohirnya, dan kita tidak perlu berdebat dengan seorang pun dalam masalah ini. Kemudian di paragraf yang kelima, dia memasukkan soal mizan, bahwasanya seorang muslim harus beriman dengan mizan pada hari kiamat, yaitu timbangan amal, sebagaimana disebutkan dalam hadis adanya seorang hamba yang akan ditimbang pada hari kiamat dan beratnya tidaklah seberat satu sayap lalat, dan akan ditimbang amalan para hamba sebagaimana disebutkan dalam hadis. Maka wajib bagi kita untuk beriman membenarkannya, tetap berpaling dari orang-orang yang menentangnya, serta kita harus meninggalkan perdebatan tentang ada dan tidaknya mizan. Sesungguhnya para hamba Allah akan berbicara dengan Allah pada hari kiamat tanpa adanya penerjemah antara mereka dengan Allah, dan kita wajib mengimaninya. Kemudian paragraf yang ke-6 tentang telaga, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib beriman kepada telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat, yang akan didatangi oleh umatnya. Lebarnya sama seperti panjangnya, yaitu selama perjalanan 1 bulan. Bejana-bejananya yang ada di situ banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Hal ini sebagaimana diberitakan dalam khobar-khobar yang benar dari banyak jalan. Kemudian yang ke-7 yang baru minggu lalu kita selesaikan, yaitu beriman dengan adanya siksa kubur. Sesungguhnya umat ini akan diuji dan ditanya di dalam kuburan mereka tentang iman, Islam, siapa Rabb-Nya, siapa Nabinya. Mungkar nakir akan mendatanginya sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan inginkan. Dan kita wajib beriman dan membenarkan hal ini. Jadi kita ngomongkan adab kubur lama banget, berbulan-bulan, karena nanti terakhirnya kan kita tutup dengan adab di kuburan. Nah, sekarang kita ngomongkan tentang syafaat Nabi, di mana Imam Ahmad tadi sudah saya bacakan, yaitu seorang muslim harus beriman kepada adanya syafaat Nabi SAW, dan kepada satu kaum yang akan keluar dari neraka setelah mereka terbakar menjadi arang. Kemudian mereka akan diperintahkan menuju sungai di depan pintu surga, sebagaimana diberitakan dalam asar, sebagaimana dan seperti apa yang Allah kehendaki. Maka kita wajib beriman dan membenarkan hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merefresh lagi. Ketika kita ngomongkan alam kehidupan, maka dimulai dari alam roh,
kemudian masuk ke kandungan orang tua kita, kemudian sekarang ini. Nah, ini tahap yang ketiga. Kemudian setelahnya alam kubur, itu yang minggu lalu dan beberapa bulan ke belakang kita sudah bahas. Kemudian ketika semua orang hidup kemudian mati di kuburannya, sebagian masih ada yang hidup, maka kemudian Allah datangkan kehancuran alam semesta atau yang kita kenal dengan kiamat. Ketika semua sudah mati, maka kemudian Allah bangkitkan, itu yang kita kenal dengan padang mahsyar atau hari berbangkit, dan mereka semua dikumpulkan, baru kemudian syafaat. Nah, ini yang kita akan bahas atau bab yang sekarang kita masuk. Nah, bar syafaat itu hisab. Nah, udah lewat kita bahas. Jadi memang Imam Ahmad membahasnya rada tidak urut, telaga udah dibahas, mizan udah gitu. Nah, kemudian habis syafaat hisab, timbangan. Kemudian setelah ditimbang diserahkan catatan amal, ini sudah kita bahas juga. Mizan sudah, kemudian telaga, sirot, nah surga dan neraka. Nah, di salah satu masjid di daerah timur sana, daerah Karanganyar, Sukoharjo, itu saya balik. Surga, neraka, sirot, telaga gitu. Jadi biar tempuk ning tengah. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang belajar akidah, harapannya hidup di dunia itu enggak terombang-ambing pada pusaran orang-orang yang membawa keyakinan yang salah, yang aneh-aneh, mobil khusus masalah akidah, ya. Apalagi kemarin ada kubur, itu ada orang yang ngomong bisa ngomong dengan semut, mungkar nakir, malaikat-malaikat gitu. Ngomong sama hujan aja sudah tidak ngomong gitu. Maka ketika muncul orang seperti itu ada pengikutnya, maka kita bisa bayangkan kalau kemudian yang mengol adalah Dajjal gitu kan. Dia benar-benar mengamalkan semua kehebatan-kehebatan di luar nalar, bisa menghidupkan orang mati, mendatangkan hujan gitu kan. Maka tentu kita akan faham kalau ternyata Nabi mengabarkan ada 70.000 Yahudi yang mengikuti itu, ya masuk akal itu. Karena orang yang mau ngaku-ngaku tok aja nggak terbukti omongannya aja ada yang ngikuti kok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ya di masalah syafaat. Dimulai dari pengertiannya. Syafaat itu apa? Syafaat dikatakan dalam Quran surat Al-Fajr wasyafi wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Jadi kalau secara bahasa artinya yang genap, dan lawan dari al-witru yaitu yang ganjil. Nah, kemudian kalau menurut istilah Ibnu Asir mengatakan bahwasanya kata syafaat telah disebutkan berkali-kali dalam hadis, baik yang terkait urusan dunia maupun akhirat. Bentuknya adalah permohonan untuk memaafkan dosa atau tindakan kriminal yang terjadi antara mereka. Jadi ada orang yang butuh direkomendasikan, gowo, kayak sing gowo sapa aku. Nah, itu dalam bahasa Arab bisa digunakan kata syafaat. Nah, dalam konteks akhirat, maka ada orang yang kemudian masuk ke wilayah akhirat tapi membawa dosa banyak, maka membutuhkan pengampunan di sana. Nah, salah satu wasilah atau caranya adalah syafaat. Kemudian ulama yang lain mendefinisikan fasyafa'atu hiya at-tawassut lil ghair fi jalbil manfaah atau daf'il mudarrah. Syafaat adalah sebagai wasilah, cara bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Jadi kalau dia nggak banyak dosa atau nggak punya dosa banyak, dia pengen dengan syafaat itu dikasih di kedudukan yang paling mulia. Atau kalau dia dosanya banyak, pengen kemudian diselamatkan. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan berkata, syafaat secara bahasa dikambil dari kata asyaf'u yang merupakan lawan dari al-witru, sedangkan al-witru berarti ganjil atau tunggal, maka kata asyaf'u berarti lebih dari satu, yaitu bisa 2, 4 atau 6. Dan asyaf'u dikenal dengan istilah bilangan genap, maka secara istilah syafaat adalah menjadi penghubung dalam menyelesaikan hajat, yaitu perantara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajat. Jadi ini syafaat ini bisa konteksnya di dunia, bisa konteksnya di akhirat. Nah, kenapa manusia butuh syafaat? Nabi SAW mengingatkan bahwasanya, kabarkan innakum tuhsyaruna rijalan wa ruhbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sesungguhnya di padang mahsyar kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan, jadi ada yang jalan kaki dan ada yang berkendara menurut hadis ini, serta
ada juga yang diseret di atas wajahnya. Jadi orang akan datang dalam kondisi sesuai amalnya masing-masing. Ada orang yang jalan biasa, ada yang dikasih kendaraan, walau alam di hadis ini nggak disebut kendaraannya apa, gitu kan. Tapi ada juga yang diseret mukanya, gitu kan. Maka tentu kita berharap jangan sampai yang diseret muka itu kan. Pasti ini orang-orang yang luar biasa dosanya. Dan kemudian pada saat terjadi hari kiamat, di sana tidak terdapat bangunan, pohon untuk berlindung, bahkan semua orang tidak pakai pakaian karena bangkit dari kubur. Nanti kalau dalam hadis tentang kebangkitan itu ya manusia-manusia yang dikubur itu begitu dikasih hujan itu ya tukul kayak tumbuhan ya, tapi metune menungso, nggak pakai baju gitu. Dan dalam keadaan seperti itu mereka saling berdesak-desakan saking banyaknya sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Dan Allah mengisahkan hal itu di dalam Quran surat Tauha ayat 108. Yauma idzi yattabi'una da'i la iwaja lahu wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu manusia menuju kepada suara penyeru, diseru sini semua maju. Dengan tidak berbelok-belok, enggak ada yang kemudian tak melayu, enggak ada tempat sembunyi. Gak ada bangunan, gak ada tanaman, gak ada gua gunung, gak ada, udah hancur semua. Gunung terbang ke tabrak ke, kemudian gua-gua diruntuh ke, lautan diluapin, semua udah roto semua gitu. Dan kemudian mereka dalam kondisi merendahkan semua suara kepada Rabb yang Maha Pemurah. Gak ada orang gemuruh kayak orang demo gitu, gak ada. Do bisik-bisik gitu. Kayak Mama Gufron yang ngomong harus semut gitu. Enak-enak kayak gitu. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Saking takutnya orang do ngumpul ra klamben, ndak ada yang ternyata duding-duding ora enek gitu. Ora kepikiran gitu. Nah, maka semua jalan dengan tertunduk lesu dan umpama pun mau bertanya kiri kanan bisik-bisik tok. Gak berani pakai suara yang kenceng gitu. Saking takutnya. Dan kemudian pada saat itu Nabi SAW kemudian bercerita tentang syafaat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Fayasfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun. Maka ketika kondisi itu terjadi, nah itu yang namanya para malaikat, orang-orang beriman, semua telah memberi syafaat. Artinya ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Fayaqulul Jabbar baqiyat syafaati. Kemudian Allah Al-Jabbar yang Maha Kuasa kemudian berfirman, sekarang tinggal syafaatku. Jadi syafaat para nabi ada, syafaat para malaikat ada, syafaat orang soleh ada, kemudian syafaat Allah ada. Fayak bidu qabdatan minan nar. Kemudian Allah Fayak bidur itu nyabut ya, tapi di sini terjemahkan nyiduk, diciduk qabdatan minan nar, sak cidukan dari neraka. Fayukhriju aqwaman qadim tahisu, maka keluarlah banyak sekali manusia yang telah gosong. Kemudian fayulqauna fi nahrin, kemudian mereka diletakkan di sungai. Nah, ini seperti perkataan Imam Ahmad tadi, bi afwahil jannah. Afwah itu mulut ya. Di mulutnya surga. Jadi di gerbang surga ada sungai. Nah, cemplung ke situ. Plung. Fayuqalu lahul ma'ul hayyah. Sungai itu disebut sebagai sungai kehidupan. Al-hayyat, cemplung mriku, ben seger. Kemudian fayan kutuna fi hafataihi, hingga tubuh mereka tumbuh di tepian sungai, artinya kembali lagi seger gitu. Kama tambutul habbah fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di tumpukan tanah yang dibawa arus. Jadi dengan dicemplung ke situ orangnya fresh lagi. Nanti dalam hadis yang lain saya baca di kitab apa saya lupa, Huru Hari Kiamat karya Ibnu Katsir, itu orangnya ditanya ketika dia dulu di neraka, ditanya piye kowe biyen ning donya iki dapi-dapi wis ngrasake kuwabeh
maksiat. Kelingan orang biyen ning donya urip enak gitu. Ora. Begitu kemudian dikeluarkan dicemplungke di sungai kehidupan itu, dia pun ditanya, "Gimana? Kamu kemarin kan dari neraka, saiki cemplung iki kelingan ora anak wingi diadab pedih kayak gitu." Ora gitu. Jadi ya seperti itu kayak dengan misal dahar enak gitu kan. Barang wis rampung sesukan ditekoki. Piye enak ra panganane wingi? Ya enak ning rasane iki kan wis lali. Pokoke enak udah selesai ning makan gitu. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhriju qauman minan nar bisyafa'ah." Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dengan syafaat. Dan mereka orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu punya gelar, punya titel. Jadi nggak cuma orang hidup punya titel gitu. Nabi SAW bersabda, "Yakhruju qaumun minan nar ba'dama massahum minha saf'un." Akan keluar sekelompok manusia dari neraka setelah mereka dibakar dengan panasnya neraka. Fayadkhulunal jannah, terus dimasukkan ke surga. Fayusammihim ahlul jannah, penduduk surga menamai mereka dengan al-jahannamiyin, yaitu orang-orang yang menjadi mantan penghuni neraka. Jahannamiyin, jadi residivis neraka. Dan nanti di hadis yang lain mereka punya ciri gosong. Dan ada lagi penyebutan jahannamiyin itu ditempel di kepala, di batuknya gitu. Jadi orang di neraka itu akan tahu, oh kowe ya, sing wirbas, sing wis bar dingkok-engkok ning neraka gitu. Makanya nanti tentang orang yang terakhir masuk surga, itu dia sudah habis-habisan di surga, dia udah di neraka maaf. Dia udah putus asa kaya wis rene akhire, tiba-tiba Allah dengan sifat Ar-Rahimnya menyelamatkan dia dan dia disuruh masuk surga. Begitu kemudian ngingok surga kok udah kebak. Tenda-tendanya udah penuh, udah ada yang ngaplingi semua. Gak mau dia, putar balik gitu. Ya Allah, pun kebak gitu. Mlebuon. Pun kebak nih, Pak, mlebuon. Karena terbiasa di dunia ini wong ngeyelan itu. Kon salat wegah. Nek putri yo kon kudungan wegah gitu. Nah, punten nganti tuwa ora iso maca Quran gitu. Nah, maka terbiasa ngeyelan gitu. Maka begitu gari mlebu lho ora gelem gitu. Balik meneh. Mlebu gitu kan. Aja rame malah gelut ning kono. Niku kan. Jul. Lu nih. Oh, peneni bae. Oh, kan. Nah, maka kemudian Allah mengatakan, kowe wis tak cepake nikmat kaya nikmate raja ning donya sing paling nikmat, raja sing paling kuwasa, raja sing paling sugih. Terus ditambahi meneh. Baru disebut 3 kali, dia mengatakan, "Raditu ya Rabbi, cukup aku ridho." Ora, tak kei nganti ping 10 gitu, coba. Jadi orang-orang yang sudah dingkok-engkok di neraka ini pun karena masih punya iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan itu. Yang kemarin kita panjang lebar kita bahas, yang biasanya itu kalau di ngapunten di Solo, di Indonesia khususnya itu berbau-bau terkait dengan kuburan itu. Makanya kita bahas panjang lebar berbulan-bulan itu. Karepnya saya itu ya biar kita dong clear gitu loh. Jangan sampai kita belajar akidah ning jek merucut-merucut di situ gitu loh. Maka harapannya itu yang menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan aku yakin saya, panjenengan bukan orang itu gitu. Karena itu benar-benar orang-orang yang yus moli-moyo tapi masih punya iman. Allah masih menyelamatkan ngoten lho. Panjenengan kan mboten to. Paling moli-moli napa? Mangan, minum, turu nganggo apa Mas? Ada ana dhewe. Melek turu kok melek. Molor Mas ora micek molor. Molor. Meneh dolan main gitu kan. Main dolan mboten main gaple mboten. Itu jadi jenengan kan ora gitu. Jadi insya Allah enggak separah itu nasib kita itu gitu. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nah ini syafaat itu cuma milik Allah. Makanya enak HP puar-puar kalian gak akan bisa selamat kalau gak dapat syafaat kami ya. Kowe iki sapa gitu kan. Nah, maka Allah tegaskan dalam Quran surat Az-Zumar, "Qul lillahi syafi'u jami'a."
qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Katakanlah semua syafaat itu hanya milik Allah, hanya miliknya kerajaan langit dan bumi, kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Dan nanti Nabi Muhammad ketika mau ngasih syafaat itu minta izin sih gitu loh, gak waton gitu loh. Kok yang gerano, wah, sampai enten penceramah niku yang cedake Habib, oh ya aku nek akhirat golek wong iki ya. Enggak gitu juga cara mainnya gitu loh. Bukan orangnya yang dicari, Allah yang kemudian akan mengizinkan orang ini layak enggak gitu loh. Walaupun gelarnya duawa, walaupun titelnya dhuwur, walaupun dia entah apa gitu kan, tapi kalau kemudian tercampur dengan kesyirikan nanti ada insyaallah ya. Enggak boleh gitu. Dan kemudian Allah tegaskan bahasanya hanya sebagian makhluknya yang bisa memberi syafaat dan setelah diizinkan. Jadi enggak semua. Enggak semua. Allah berfirman, "Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni." Enggak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali yang dapat izin darinya, dari Allah. Kemudian bahkan semua nabi itu syafaatnya kemudian tidak diterima atau tidak diizinkan atau dikabulkan. Enggak semua nabi itu. Jadi ada nabi yang diizinkan, ada nabi yang enggak diizinkan. Yang pertama, nabi yang ditolak, Nabi Nuh alaihissalam. Ketika meminta syafaat, meminta keselamatan buat putranya, Allah tegaskan atau ceritakan hal ini pada Quran surat Hud ayat 45 sampai 46. Wa nada Nuhu rabbi faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya anakku kuwi niku keluargaku, dan sesungguhnya jadi jenengan nggih bener dan engkau adalah hakim yang paling adil. Kemudian Allah menjawab permintaan Nuh itu dengan mengatakan, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, kuwi yo anakmu, ning gandeng ora manut karo kowe, dhek milih jalan kesirikan, kekafiran, maka dudu keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, kelakuane ora soleh gitu kan. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Ojo njaluk sing kowe ra duwe ilmune, sing ngerti aku soal DE gitu kan. Ini a'idzuka antakuna minal jahilin. Kowe tak elekke, ojo nganti kowe dadi wong jahil. Jangan sampai kamu jadi orang bodoh. Artinya Nabi Nuh yang menjaga anaknya dari kecil sampai gede, ternyata anaknya milih jalan yang lain, dan beliau meminta pengampunan untuk anaknya enggak dikasih gitu. Dan bahkan Allah mengingatkan, nek kowe nekat, hati-hati loh, dadi wong bodoh, dadi wong jahil. Hati-hati gitu kan. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada nabi yang bahkan tidak bisa menyelamatkan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama. Dikisahkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bercerita, yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Ibrahim menjumpai bapaknya, Pak Azar namanya, pada saat hari kiamat. Wa ala wajhi azar qatarotun wa ghabaratun, dan di wajahnya Azar itu ada kotoran dan berdebu, sreget lah gitu. Fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian anaknya Ibrahim berkata, alam aqul laka la ta'sini, fayaqul abuhu fal yauma la aksika. Pak, bukane biyen pas ten donya kula pun ngelingke jenengan. Melu kula mang derek kula niki nabi. Ning jenengan kok yo ngeyel. Nah pada saat itu bapaknya ngomong, yo wes saiki aku melu kowe, tapi kondisi sudah hari kiamat. Wes telat ngoten. Kemudian fayaqulu Ibrahim ya Rabbi. Tapi Ibrahim yang namanya anak, nek tadi bapak sayang anak, iki anak sayang bapak gitu kan. Dia pun berkata, ya Rabbi, innaka wa'atani alla tuhziyani yauma yub'atsun. Wahai Allah, panjenengan gadah janji pada saya untuk tidak membuat saya sedih di hari kiamat ini. Fa ayyu hizin ahza min abil ab'ad. Maka kesedihan mana lagi yang lebih besar daripada yang tak rasa saat niki ndelok bapak saya ora slamet. Ini kan wis ucapan anak yang peng-pengan dan saking sayangnya sama bapak toh. Tapi kemudian Allah katakan apa? Fayaqulullahu ta'ala
Allah Ta'ala berfirman, inni haramtul jannata alal kafirin. Wahai Ibrahim, kuwi wis tak putuske. Nek sing jenenge surga ora iso dileboni wong kafir apa wong musyrik, gak entuk gitu kan. Dadi mbok kuwi bapakmu ya ora kanggo gitu. Maka syafaat seorang nabi dalam hal ini adalah seorang anak untuk bapaknya yang sangat dicintai, yang dulu waktu didakwai malah ngusir, minggat kono gitu kan, diusir anaknya itu. Maka dia nggak dendam, bahkan mencari bapaknya, bahkan ketemu, bahkan sempat memintakan ampun ning mboten angsal gitu. Makanya gak semua orang sing ngaku-ngaku iso ngedum syafaat itu, malah digawe surate itu, syafaat dari Habib Fulan itu, bayar pirang juta lah, itu nggak boleh itu. Maka Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam, namun ayahnya tetap berpihak pada agama kemusyrikan, maka dia mati dalam kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Ibrahim untuk membela bapaknya. Dan kemudian Allah menceritakan harapan Ibrahim kalau tadi berdasarkan hadis gitu. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya ada contoh terbaik bagimu dari Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang masih menyembah berhala, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum babada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan kami ingkari semua sesembahanmu itu, dan telah nyata antara kami dan kamu adanya perbedaan yang pada akhirnya bisa memunculkan permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta sampai kamu tu'minuna billahi wahdah, kembali menyembah mengimani Allah saja. Jadi selama jenengan nyembah patung, ngapunten, kita nggak bisa barengan lagi gampangane ngoten. Sampai kamu kembali menyembah Allah saja, tidak mendoakannya, illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali Ibrahim mengecualikan pada saat itu dia berkata untuk bapaknya, la astaghfironna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Aku akan mohonkan ampunan bagi kamu wahai bapakku, dan aku tiada dapat menolak suatu pun dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah putuskan kalau surga itu tidak akan dimasuki oleh orang kafir. Makanya hati-hati. Dan kemudian ketika kita ngomongkan syafaat, maka syafaat dibagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat yang didasarkan pada dalil yang kuat dan sahih, yaitu ditegaskan oleh Allah dalam kitabnya atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang sahih lagi. Syafaat tidak diberikan kecuali kepada orang yang bertauhid. Nah, ini selalu saya tekankan di mana-mana, bertauhid, jangan berbuat kesyirikan, wis. Pokoknya urip susah apapun jangan pernah masuk wilayah kesyirikan. Harus terlalu berpegang pada akidah ketauhidan. Kemudian diberikan kepada orang yang ikhlas dalam berakidah, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu? Beliau menjawab, alladzi naqala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi dengan penuh keikhlasan dari dalam hati. Itu syafaat model yang pertama. Kemudian syafaat model yang kedua yaitu syafaat yang batil, syafaat yang enggak benar, yang enggak berguna bagi pemiliknya, yaitu syafaat sesuai anggapan orang-orang musyrik bahwasanya sesembahan-sembahan mereka nanti bisa memberikan syafaat. Hati-hati. Jadi dia mengimani adanya Allah, tapi dia merasa atau mengaku atau ngeklaim bahwasanya kuburan ini bisa ngasih syafaat, pohon ini bisa ngasih syafaat. Kemudian setan-setan tertentu dalam bentuk-bentuknya dengan penyebutannya Nyiroro Kidul segala macam bisa ngasih syafaatnya, bisa kayak selamat maksudnya. Maka itu adalah syafaat yang batil, karena Allah tegaskan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka enggak ada gunanya lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Jadi orang-orang yang diyakini oleh orang musyrik bisa memberikan syafaat itu enggak berguna. Dan keyakinan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum.
mereka itu menyembah selain daripada Allah. Jadi mereka ya menyembah Allah, ya sholat, tapi kemudian melakukan kesyirikan. Dan apa yang mereka lakukan tidak mendatangkan kemanfaatan dan juga tidak mendatangkan kemudorotan. Dan kemudian mereka berkata, wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah. Iki sing kita sembah, sing kita uri-uri kuburane, sing kita ubengi, sing kita jalui, iki mengko sing ngekei syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu itu benda mati, artinya orang yang dikubur atau kuburannya, atau orang yang mati dibikin patungnya. Nah saiki wonge urip ngaku-ngaku gitu, luar biasa. Kemudian kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Maka katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Gamane gini, kowe kok iso ngomong ngono wong kowe urung mati? Apa kowe rumangsamu luwih ngerti tinimbang Allah atas semua kabar yang ada di langit dan di bumi? Itu kan masalah gaib. Kok kowe iso ngomong nek iki lho sebar kayak syafaat kowe gitu. Gak bisa. Nah, nanti ada bagaimana amal-amal untuk bisa mendapatkan syafaat, dan enggak seperti itu caranya. Enggak kemudian napa istilahnya ngintili orang tertentu itu boten gitu. Bukan seperti itu. Nanti ada caranya. Nah, kemudian subhanahu wa ta'ala amma yusrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Allah sampaikan lagi keyakinan itu pada ayat yang lain dan Quran surat Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya agama yang bersih dari kesyirikan itu adalah milik Allah, yaitu al-Islam. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kemudian ada orang-orang yang nyembah Allah tapi yo mengagungkan yang lain. Pas dilok oke ojo nyembah kuwi, mereka mengatakan mana buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Aku ora nyembah iki. Aku mrene ning kuburan iki, ning patung iki, ning tempat iki ben aku makin cedhak marang Gusti Allah. Itu keyakinan mereka. Tapi kemudian Allah patahkan itu dengan mengatakan innallaha yahkumu bainakum fima hum fihi yahtalifun. Hati-hati loh. Engkau Allah tegakkan kebenaran, omonganmu kuwi salah gitu. Gak gitu. Bahkan dalam ayat yang lain ketika panjenengan pengen cedak sama Allah, pengen berdoa, ud'uni astajib lakum, dongo langsung ora usah nganggo perantara, dijawab gitu. Kemudian innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Orang-orang yang ngomong kayak gitu tadi, yang disembah, yang didekati ini bakal mendekatkan dia kepada Allah. Allah ingkari dengan menyatakan sesungguhnya Allah nggak akan ngasih petunjuk kepada orang-orang yang pendusta lagi kafir, lagi ingkar. Artinya orang-orang yang ngeklaim kalau kuburan ini atau tempat-tempat keramat tertentu atau punden-punden tertentu atau demit-demit tertentu bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah katakan huwa kadzibun kafar. Dia adalah seorang yang berdusta dan ingkar. Ingkar atas apa? Dakwah para nabi. Kan Nabi mengatakan ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi kesyirikan, jauhi semua yang membawa kepada kesyirikan yang disebut dengan tauhid. Maka orang-orang yang menyembah atau menyekutukan Allah, maka semua yang mereka jadikan sandaran itu nggak akan bisa apa-apa. Allah tegaskan hal ini dalam firman-Nya dalam Quran surat Saba ayat 22, "Qul ladzi naz'amtum min dunillah." Maka serulah apa yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Nek kowe biyen njaluk ning makam iki ndang saiki njaluk apa? La yamlikuna misqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Bahkan Allah sampai merendahkan itu semua dengan mengatakan dia yang mbok minta, siapapun dia selain Allah itu nggak bisa menciptakan satu butir biji yang paling kecil. Nek jenengan ngertine biji sawi wis kuwi lah. Biji sawi ini kan cuwilik banget kayak butiran pasir. Niku nek didekek ten pot, dicelowoki sithik, digrujuk banyu, diuruk gitu mungkin tukul. Manusia bisa bikin yang kayak gitu cilik ireng, metune kok irung gitu kan. Tapi digrujuk banyu ora bakal tukul toh. Ini loh, tukule itu loh yang penting itu. Nek bukan soal bunder cilik itu, nek bunder cilik itu kan mungkin bisa macam-macam. Tapi tukule itu loh. Maka yang mbok sembah ora iso gitu. Aku ora nyembah dhek iki mung tak anggap iso nyedake ning Gusti Allah. Ya kuwi barang padha wae gitu loh. Nggih. Kemudian wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Di sini dikatakan
dan sekali-kali nggak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Orang Syiah akan meyakini imam-imam mereka. Mereka mengatakan Syiah Isna Asyariyah ada 12 imam itu membantu mengatur perputaran matahari, bulan, bintang, menjaga agar langit nggak runtuh, menjaga agar lautan nggak meluap gitu kan. Itu juga sama, orang-orang sufi juga sama. Dia mengatakan kalau di Palu ada tsunami, Jakarta enggak karena Habib Fulan bin Fulan sudah datang ke pinggiran Teluk Jakarta lagi menahan Mama Gufron barang ya ngono, menahan udan ben ramedo, akhirnya ya tetap udan gitu kan. Maka ketika kita melihat kejahilan seperti itu, maka ya kita akhirnya oh ya wis pantes nek nanti Dajjal itu ditutke sama puluhan ribu manusia, bahkan manusia Bani Israel yang dikaruniai otak paling cerdas gampangannya gitu, yang merupakan suku paling pinter gitu, tapi secara keimanan nggak terdidik, nggak terpatri dengan baik keimanan yang benar, ya akhirnya tetap melu gitu. Maka pinter tok itu nggak jaminan gitu, harus benar-benar mendapat hidayah. Dan ada orang-orang yang berbeda-beda dalam menyikapi syafaat golongan gitu. Yang pertama adalah orang yang berlebihan dalam menetapkan adanya syafaat. Pokoknya iki iso ngekei. Nah, mereka meyakini adanya mayit yang bisa memberikan syafaat. Kuburan sudah saya singgung, berhala sudah saya singgung, pohon, bahkan batu bisa. Iki watune gede banget, misore cilik. Iki watu saka langit. Wah, diusap-usap ben kok iso ngekei slamet, nah, kayak gitu. Ada orang-orang seperti itu. Itu golongan yang salah ya, itu berlebihan, hulu. Kemudian golongan kedua, jadi ada yang golongan yang hulu bagian kiri, ada yang hulu bagian kanan. Hulu bagian kiri namanya taksir, kekurangan, jadi dia meyakini sesuatu yang keliru, benda-benda yang enggak ada jelunturungannya bisa memberikan syafaat. Yang di sini malah justru mengatakan kowe okeh dosone wis ora entuk syafaat, yaitu golongan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ini orang-orang yang meyakini kalau kemudian orang-orang yang melakukan dosa besar, misal pernah bunuh, misal pernah minum-minuman keras, pernah berzina gitu kan, atau mungkin pezina, itu sudah nggak akan diampuni oleh Allah. Ini ada orang-orang kayak gitu. Nah, mereka meyakini hal itu dan mengatakan bahwasanya mereka pelaku-pelaku dosa itu wajib masuk neraka dan kekal di dalamnya. Padahal jelas tadi hadis yang kita bacakan tadi, Allah akan nyiduk, Allah akan nyabut sejumlah orang dari neraka dan dimasukkan ke surga, ning sadurunge dicelup dulu di sungai kehidupan. Ini ku jelas dalil. Makanya pentingnya berbicara akidah pakai dalil itu penting. Dan pentingnya berhati-hati dalam menjelaskan ngurutke gitu loh, agar kemudian jangan sampai salah gitu. Kemudian golongan yang ketiga yaitu ahlu sunnah yang bersikap pertengahan, yaitu mengimani adanya syafaat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak bersifat berlebihan dan meremehkan. Artinya kita nggak berlebihan dengan kemudian mengklaim kuburan fulan bisa nolong, enggak. Kemudian kita juga nggak kemudian meremehkan kalau kemudian ada orang-orang yang berbuat dosa, ya dosa salah. Bukan berarti kita membenarkan dosa, enggak, ya salah gitu loh. Ning dengan kesalahan itu, karena jenengan sih punya iman, masih bertauhid, tidak bercampur kesyirikan, insya Allah diselamatkan. Ning nek saged mbok yo sadurunge mati tobat sik gitu loh. Makanya Nabi SAW mengatakan at-taibu minad dambi kamala dambalahu. Orang yang berusaha bertobat, menyempatkan diri bertobat sebelum mati, maka nanti nek mati wis ora nggo apa-apa gitu. Penting niku. Karena nanti dalam bab minuman keras sampai dikatakan orang yang minum minuman keras di dunia di akhirat gak akan dikasih khomernya surga. Nah, para ulama menjelaskan ini buat siapa? Buat orang yang dulu mendem nek ora tobat gitu. Tapi nek tobat ya kok dikei. Dan kemudian dalam hadis yang lain Umar bin Khattab mengingatkan, jangan kamu pakai emas buat laki-laki, jangan kamu pakai sutra buat laki-laki, karena itu pakaian kita nanti di surga. Maka kaidahnya kalau itu kita pakai di dunia, lah di surga nanti kita nggak pakai. Adapun kalau kita sudah pakai terus kita copot, kita tobat, laki-laki ya, nah ibu-ibu boleh gitu kan. Maka tobat itu menghapus dosa dan nanti di surga kita pakai. Sehingga Ibnu Qayyim merumuskan orang yang ngapunten neng donya tahu berzina atau profesinya sebagai pezina, neng ora tobat, lah mengko neng akhirat diharamkan bidadari. Nah, niku nek wonge lanang, nek wonge wedok gitu kan, maka ya engko ning kono ya gak akan dikasih jodoh gitu kan.
Maka pentingnya bertobat dulu gitu agar kemudian nanti naik ke sana Allah berikan semua kenikmatan komplit lengkap kayak orang lain, nah gitu loh. Ngoten nggih. Apapun dari dosa apa tobati, dosa apa tobati. Makanya kita dikasih hidup panjang, umur panjang itu nek bisa tuh dihitung-hitung lagi, hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti kita itu dihisab. Artinya kita ngitung lagi, biar ini pernah ngopo, ngelakoni apa, dosa apa, kayak ndang ditobati kan gitu, mumpung masih dikasih umur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau pilih cekap semantan rumiyin dengan saged kula aturaken, insyaallah minggu-minggu yang akan datang kita sambung lagi masih dengan tema syafaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.